Kan kalau kita bicara 15 juta satu laporan, itu saya bisa lakukan berapa banyak laporan dalam 1 bulan. Wah, Nah, sementara kalau kita hanya akademisi saja, kan sudah ditakar rezekinya. betul Betul nggak? sih, betul betul Gaji golongan sekian, sekian. betul Nanti tambah uang makan sekian. Kemudian remunnya sekian. betul betul. Mau cepat kaya dari mana? Gitu kan ya. Menurut saya keberuntungan juga mempengaruhi kita masa mudanya, Betul, karena keberhasilan masa itu. muda itu bener-bener kayak masa emasnya kita gitu ya Pak. Masa Betul. dimana harusnya kita usaha tuh bisa lebih keras, kalau bisa lebih keras bisa mendapatkan hasil yang Betul. lebih baik nanti di hari tua mungkin ya Pak. Iya, hari tua jangan kerja lagi, Ih menikmati capek aja kayaknya kalau udah. kerja terus ya Pak. Iya, menikmati aja. Misalkan nih selesai nih teman-teman saya tim auditor ya sudah tantangan, ya kan ya. Tinggal tanda tangan aja ya Pak. Iya, karena dulu tuh sudah gitu loh. Oh sudah Saya ada di sama posisi mereka di posisi gitu. mereka itu saya sudah gitu loh. Karena Betul, mereka betul. saya sudah di posisi itu ya sudah. Sekarang kita naik kelas. Is, Gitu. harus naik kelas ya Pak ya. Iya dong. Harus nih berarti. Harus. Mitos atau fakta, praktisi cenderung lebih cepat sukses dibanding akademisi. Bener gak sih Pak? Kali ini bener ya. Apa nih jadi? Fakta. Kenapa? Gini ya, saya terbuka aja ya. Karena kadang saya melakukan pekerjaan satu laporan audit aja gitu ya. Iya. Mungkin ya minimal 15 juta gitu ya, satu Wow. laporan gitu ya. Kan kalau kita bicara 15 juta satu laporan, itu saya bisa lakukan berapa banyak laporan dalam 1 bulan. Wah, Nah, sementara kalau kita hanya akademisi saja, kan sudah ditakar rezekinya. betul Betul sih. nggak? Betul, Gaji golongan sekian, sekian. betul. Nanti tambah uang makan sekian. Kemudian remunnya sekian. Betul, betul. Mau cepat kaya dari mana? Gitu kan ya. Udah ditakar kok. Justru malah Betul. pertanyaan balik, kok bisa ya hanya akademisi saja kok dia punya itu. Kecuali dia mungkin punya passion di mana dia senang neliti gitu kan ya. Betul. Tapi kalau hanya misalkan hanya akademisi saja kemudian Betul. berpikir untuk cepat kaya, saya berpikir deh kayaknya enggak ya. Tapi mungkin ada lagi yang lain kali ya. Tapi kalau betul. saya sih dengan saya praktek gitu ya, itu malah mendapatkan banyak tambahan. Jadi cepat kalau kita untuk Praktisi, karena kalau praktisi itu dia mungkin lebih banyak hal-hal yang dikerjakan gitu kan. Mungkin dari penghasilannya sendiri, mungkin dari praktisi lebih memadai itu karena mungkin pembayarannya dihitungannya itu karena per project atau mungkin per apa nih Pak? kalau di saya itu per project ya. Satu laporan itu aja kelihatan ya. Oh gitu. Apalagi kalau perusahaannya omsetnya gede, Betul, ya betul, hartanya gede, itu biaya auditnya juga semakin tinggi. Oh. Ada lagi pekerjaan yang saya suka lakukan itu audit investigasi ya. Audit investigasi itu wow lumayan Wow, ya, tapi betul, memang betul. risikonya tinggi. Kenapa? Karena saya akan Betul. berhadapan dengan HPH, aparat Betul, penegak betul. hukum ya. Betul. Tapi kita tahu teorinya apa? High risk high return. Mhm. Risiko yang tinggi, maka kita juga dapatnya Tinggi gede. juga. Nah, Gitu ya. jadi mohon maaf sekali lagi, bisa jadi tuh setahun gaji saya sebagai dosen PNS, sebagai dosen Tirta, itu bisa jadi satu laporan yang saya lakukan. Wow. Itu perbandingannya. Agak sedikit jauh nih ya Pak ya. Sedikit jauh. Sedikit Ya. jauh nih. Makanya tapi kan tadi itu ya, pekerjaan saya ini kan sebenarnya cukup beresiko tinggi. Betul. Makanya tidak banyak orang mengambil kesempatan ini gitu ya. Oke. Kami ini di Indonesia nih akuntan publik itu hanya 1.700-an dibandingkan dengan penduduk Indonesia 285 juta tadi katanya gitu ya. Jadi 0,0 sekian. Artinya Langka lah ya. memang langka gitu Betul. ya. Untuk Banten sendiri nih, kalau kita bicara Banten gitu ya, di Minus Tangerang lah ya, Minus Betul. Tangerang itu salah satu KAP ada saya sendiri. Ada Bapak juga? Iya, saya sendiri aja. Jadi KAP kalau nanti teman-teman googling gitu ya, KAP Roza Mulyadi, googling pasti keluar nama saya langsung. Wow. Kalau mencari KAP gitu. KAP di Banten misalkan, langsung keluar kita. Kenapa? Karena untuk Banten, Minus Tangerang itu kita doang satu-satunya. Betul. Artinya di sini saya membuat brand gitu ya. Yes, Jadi yang saya bilang tadi itu, maka dalam hal ini praktisi cenderung lebih cepat mendapatkan pundi-pundi dibandingkan dengan akademisi tanda kutip bagi saya ya gitu. Ya karena praktisi juga banyak tantangannya mungkin ya Pak ya. Banyak tantangannya, terus juga banyak banget nih kerjaannya yang pasti mungkin lebih lelah daripada akademisi mungkin Pak. Bisa jadi. Kalau dosen kan biasanya sampai jam berapa kita kuliah? Jam 5 ya? Iya, Selesai sampai jam 5. Tapi kalau kami itu bisa cenderung kadang
lembur, ya, pahlawan malam ya, kita bilang pejuang malam ya. Teman-teman auditor saya tuh, karyawan saya tuh auditor itu kalau udah masa-masa peak season itu cenderung mereka kurang tidur ya kan, karena dikejar sama klien. Saya itu dalam satu hari itu bisa ratusan chat. Dari klien itu kalau nanya, Pak ini gimana laporan kami, Pak ini kami harus lapor pajak gini-gini ya. Sedikit pusingnya di situ, reward di situ. Berarti worth lah ya Pak ya. Ya sebanding dengan apa yang kita dapat tadi. Iya sebanding gitu. Nah dengan adanya kiat sukses dan mindset yang berkarya nih Pak, apa sih kebiasaan yang penting yang Bapak rasa berkontribusinya nih besar nih terhadap kesuksesan pribadi? Saya berpikir tadi itu ya, saya memberikan banyak manfaat niat saya kepada orang lain ya. Saya memudahkan urusan orang lain, maka alhamdulillahnya sampai detik ini saya juga dimudahkan banyak hal dari Allah, dan juga semua kegiatan saya itu sampai detik ini tuh berjalan dengan apa yang sudah saya saya rencanakan. Betul. Gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita memudahkan tadi ke mahasiswa kita pun mudah, kemudian juga kerjaan saya juga membantu banyak orang, maka itu juga dimudahkan buat saya. Iya, berarti itu sebenarnya mindset kita sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana Bapak bisa mendefinisikan kesuksesan dalam karir dan kehidupan Pak? Mungkin banyak definisi sukses kalau kita bicara teori. Betul. Banyak banget, si A bilang ini, si B bilang gini. Tapi kalau saya pribadi, kesuksesan itu adalah saya dicukupkan ya. Kemudian saya bisa berikan kelebihan dari cukup saya tadi itu kepada orang lain. Ya. Betul. Misalkan cukupan itu apa? Orang punya mobil, saya punya mobil, kayak gitu ya. Okay. Orang punya rumah, saya juga punya rumah. Orang bisa simpan, saya juga bisa simpan. Nah, lebihnya itu saya bisa berikan kepada orang lain. Orang lain butuh apa, itu saya bantu. Betul. Sebisa semampunya saya. Maka itu adalah kesuksesan bagi saya. Jadi kesuksesan bagi saya adalah saya dimampukan, dicukupkan, kemudian saya bisa membantu orang lain. Jadi bukan kesuksesan tuh punya rumah sekian banyak, punya mobil sekian banyak, kemudian punya tanah sekian banyak. Enggak. Kalau menurut saya adalah saya dicukupkan dan dimampukan, kemudian saya bisa berbagi sama orang lain. Itu sukses bagi saya. Mungkin karena emang banyak dari orang-orang luar juga kalau misalnya ngukur kesuksesan itu karenanya jauh ya Pak ya. Luas banget jangkauan. Betul. Mungkin nggak ada bakalan ada ujungnya gitu ya. Nggak ada ujungnya. Kayak tukang becak misalkan dapat satu hari 50.000 udah berarti sukses di hari itu. Kenapa? Karena bisa beli beras, beli buat makan lauk pauknya dia. Tapi kalau kita kan belum tentu 50.000 cukup. Betul. Maka tadi saya bilang dicukupkan, dimampukan, dan sisanya saya bisa berbagi buat orang lain. Berarti kita juga harus kayak memanage diri kita sendiri ini ya. Ini cukupnya ini semana gitu. Iya betul, memantaskan diri kita. Betul. Gitu, ya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan pikir kalau sukses itu adalah punya mobil sekian banyak, gitu, tanah sekian banyak. Enggak gitu. Itu kelebihan aja mungkin ya. Itu walaupun mindset dari kita sendiri aja kali ya, diri kita sendiri. Betul. Nah, dengan adanya tokoh atau pengalaman yang sangat mempengaruhi pola pikir dan etos kerja Bapak? Saya punya tokoh yang menjadi inspirasi saya ya, karena ini kan saya dosen audit ya, praktisi juga di audit. Saya suka melihat Prof. Sukino Agus gitu. Prof. Sukino Agus itu kok bisa ya? Dia sebagai akuntan publik dan dia mencapai juga akademisi sebagai profesor, bahkan juga rektor. Nah, kalau sebagai akademisi dan juga praktek punya kantor ketua publik, saya juga sudah sama dengan Prof nih. Tinggal 2 yang belum nih. Profesor 1 sama rektor, ya doain aja. Amin. Ya tapi prinsipnya kalau saat ini sih saya masih senang di luar. Ya alhamdulillah juga pihak pimpinan sini, Pak Dekan selalu juga support saya, lakukan terbaik juga. Tapi jangan lupa balik ke rumah. Artinya kelalaian saya di sini jangan sampai terjadi. Ngajar ya ngajar, kemudian bimbing ya bimbing, dan seterusnya. Jadi inspirasi saya Prof. Sukino Agus. Mantap nih Pak ya. Ya. Bagaimana sih Bapak menyikapi kegagalan dalam perjalanan karir nih Pak? Kalau saya kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Ya, benar. Mantap kata-katanya Pak. Saya pernah gagal dalam hal penerimaan CPNS di sini dulu. Nah, 2005 saya pernah gagal CPNS. Kemudian apakah itu menjadi saya tidak lagi mau dan minat untuk jadi dosen, dalam hal ini sebagai ASN. Itu pemikiran yang menurut saya tuh nggak bagus, nggak baik ya. Betul. Kegagalan waktu itu kita akan bisa tutupi kalau kita mau
Nah, alhamdulillahnya saya waktu itu sebenarnya tuh karir saya lagi naik-naiknya tuh pada saat saya ngelamar CPNS ini. Bahkan dulu mohon maaf nih, almarhum ayah saya tuh bilang, ngapain jadi dosen PNS, nanti kamu rezekinya malah nggak sebanyak yang saat ini gitu ya. Nanti PNS itu dibatasi ini itu gitu kan. Karena waktu itu saat jadi praktisi waktu itu senang banget gitu ya. Artinya tuh banyak banget gitu kan. Nah, tapi saya pikir kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda. Terus dipacu diri. Yang tadi saya bilang, orang bisa kenapa kita nggak bisa? Betul. Orang bisa ANS kenapa kita nggak bisa ASN juga gitu ya? Betul. Benar-benar harus kayak memantapkan mindset kita juga ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya gagal jangan takut untuk mencoba lagi. Betul, nah itu. Terus mencoba dan terus mencoba sampai nanti kita bisa. Betul. Iya. Tapi kan pasti ada nih Pak orang-orang yang kalau gagal nih udahlah nggak mau. Nah gitu, itu mental yang nggak baik menurut saya. Tempe. Jangan coba terus saja. Saya selalu motivasi mahasiswa saya, termasuk juga klien saya nih Pak. Kita rugi tahun ini Pak. Terus gimana nih Pak? Betul. Coba. Kalau kita coba, nah satu lagi nih tipsnya kalau menurut saya adalah dekati orang tua, minta restu sama orang tua. Betul. Sama yang di atas. Saya hampir setiap kegiatan yang saya lakukan tuh selalu minta restu sama orang tua saya. Betul. Ibu gitu ya. Saya mau ujian terbuka, bilang sama ibu saya. Saya ikut ujian sertifikasi, bilang ibu saya. Bahkan buka kantor pun saya minta izin sama ibu saya. Karena itu apa ya? Berkah sendiri buat kita. Begitu. Nah, dengan adanya nilai atau prinsip hidup nih, apa yang selalu menjadi pegangan Bapak sampai hari ini? Saya gini, agak sedikit melo nih ya. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu, ya. Bapak saya hanya sebagai seorang penjual ikan keliling. Jadi bapak saya itu dulu punya pekerjaan kalau istilahnya musiman gitu ya, musiman. Jadi kalau gelap tuh nih cuaca musim gelap, maka ikan ada, maka dia jualan sehingga dia bawa pulang rezeki. Tapi kalau musimnya terang nih, bulan kayak gitu, dia nggak dapat bawa apa-apa sehingga kami makannya juga susah. Dari situ saya berpikir, saya pernah berdoa gimana caranya saya itu punya pekerjaan yang sifatnya nggak musiman. Ya, okay. Maksudnya tuh punya penghasilan yang selalu ada, konstan. Salah satunya adalah konsisten. Saat satunya seperti kita dosen ini kan, kan nggak mungkin nih mahasiswa tidak ada, pasti kuliah pasti ada mahasiswa, pasti ada sarjana, karena itu sudah merupakan sebuah kewajiban. Kan teman-teman kuliah itu kan kewajiban ya. Nah, berarti kan selama itu kewajiban, itu kebutuhan, maka itu pasti nanti ada pekerjaan terus. Makanya waktu itu saya alhamdulillah dapat pekerjaan sebagai dosen. Kemudian juga saya berpikir kantor akuntan publik itu kan juga kewajiban. Artinya semua perusahaan pasti akan bikin laporan audit. Nah, saya dulu pernah minta seperti itu, doa sama Tuhan, berikan saya pekerjaan yang sifatnya bukan musiman. Karena saya berpikir bapak saya dulu seperti itu dan saya harus lebih maju selangkah daripada bapak saya. Karena ketika saya maju, alhamdulillah sampai detik ini saya bisa memberikan sesuatu yang mungkin dulu keluarga saya dipandang sebelah mata sama orang gitu ya. Sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit orang malah jadi wow gitu ya, melihat kok ada sesuatu lah gitu ya. Biasanya selalu mendekat nih ya kalau misalnya udah ada yang sukses gitu. Iya. Makanya kalau saya pulang kampung tuh alhamdulillah ya banyak yang nyambut gitu ya. Iya, terasa berbeda ya. Berbeda. Iya. Cuman saya nggak lupa diri. Kalau saya dulu memang lahir dari kampung, maka kampung itu juga saya besarkan. Saya berkontribusi juga buat di kampung saya. Terutama misalkan tempat saya mengaji dan beribadah dulu, belajar di situ ya. Itu selalu saya jadi utamakan juga. Gitu. Kira-kira dari Bapak sendiri bisa kasih sedikit motivasi atau kata-kata motivasi nih buat orang-orang yang mungkin sekarang posisinya lagi di bawah banget gitu Pak, sampai berpikir kayak ya aku harus gimana ya, aku nggak tahu nih harus sampai ngelakuin apa lagi habis ini gitu Pak. Bisa sampai sukses itu harus gimana nih Pak? Oke, saya tadi sudah katakan, cobalah berpikir gimana caranya kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang sifatnya bukan musiman, tapi bisa memberikan pekerjaan yang sifatnya selalu ada, kemudian juga sifatnya bermanfaat dan berkarya buat orang. Kalau kita sudah lakukan itu, tadi itu kan kita punya prinsip kan bagaimana memiliki kelebihan sehingga kita berkarya bermanfaat buat orang. Berarti kan kita butuh pekerjaan yang sangat agak lebih daripada orang normalnya gitu ya.
Jadi kalau misalkan saya bisa memotivasi teman-teman mahasiswa, termasuk juga orang-orang di sekitar saya, tadi yang saya katakan di awal, coba berpikir orang bisa kenapa kita nggak bisa, itu satu. Betul. Ya, orang bisa kenapa kita nggak bisa? Orang bisa jadi dosen, kok kita nggak bisa jadi dosen? Toh sama-sama makan ini, gitu Betul. satu. Orang bisa jadi akuntan, kok saya juga nggak bisa jadi akuntan? Bisa loh, saya buka kantor publik juga, tinggal kita mau apa nggak ujiannya. Betul. Jadi prinsip tadi itu, coba memotivasi diri, orang bisa kenapa kita nggak bisa? Satu. Yang kedua, teruslah bermanfaat berkarya buat orang. Ya, saya motivasi buat mahasiswa. Contohnya apa Pak? Lah kalau misalkan teman-teman punya kemampuan skill dalam hal misalkan nih laporan keuangan bisa nyusun, teman Anda nggak bisa, ya bagilah ilmu itu. Toh ilmu juga nggak dibawa mati, ya kan? Jangan simpan sendiri gitu. Jangan simpan sendiri, berbagi gitu loh, ya kan? Berbagi sama teman-temannya. Teman-temannya misalkan menyusun skripsi sudah lama, ya motivasi, ayo bangkit lagi. Nah kemarin saya juga motivasi ada dua orang mahasiswa yang sudah mungkin hampir DO, saya bilang, Mas, ketika kamu sukses, yang bahagia itu bukan kamu sendiri. Betul. Tapi orang-orang sekitar kamu, termasuk orang tua kamu. Yang support gitu ya Pak? Yang support. Bayangkan dia, mohon maaf, cari duit pagi, siang, sore, malam hanya untuk gimana cara anaknya supaya jadi sarjana. Betul. Ya. Nah sekarang kamu punya kesempatan tuh jadi sarjana, tiba-tiba kamu sia-siakan. Betul. Padahal ketika kamu sudah jadi sarjana, kamu bisa mencapai satu titik lagi, yaitu bekerja. Karena sarjana itu nanti munculnya ijazah. Betul. Ijazah sebagai syarat administrasi untuk tes dan seterusnya. Berarti kamu sudah memudahkan langkah kamu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Betul. Maka ketika kamu sudah bekerja, punya kelebihan, berbagilah, bermanfaat tadi, itu yang saya bilang. Prinsip lain dari dua hal tadi itu, saya berpikir satu lagi adalah tadi itu, ya, selalu memotivasi diri kita, bagaimana membahagiakan orang-orang tersayang kita, terutama orang tua. Tanpa orang tua kita nggak ada apa-apa. Dan saya selama ini selalu intens dengan orang tua saya, apapun. Bahkan saya bilang nih saya lagi mau makan sama sini gitu, itu izin sama orang tua, ngasih tahu. Karena ketika orang tua senang, dia bahagia, dia pasti akan merasakan, oh iya anak saya seperti ini. Ingat, tidak ada satupun yang berhasil tanpa doa restu dari orang tua. Betul sekali. Berarti emang benar-benar berimpact besar gitu ya Pak. Betul. Apalagi orang tua tuh kalau berdoa tuh ya buat kita semua tuh kayaknya gimana gitu ya. Betul, jadi saya pikir itu orang-orang yang terdekat kita selalu kita berikan kebahagiaan, itu motivasi kita juga. Termasuk ini kalau keluarga ya, buat anak istri itu menjadi inspirasi saya juga. Saya selalu disupport, dimotivasi sama anak saya dan juga istri saya. Berarti penting adanya satu tujuan, niat, prinsip mungkin ya Pak, sama pegangan kita gitu ya Pak. Betul. Jadi kalian harus bisa mulainya dari satu-satu nih guys. Emang nggak harus cepat-cepat sih, maksudnya ya harus bertahap gitu ya Pak. Betul. Yang penting kita satu punya niat, punya tujuan dulu nih yang penting. Tujuannya niat, dulu. Tujuan dari itu ya. Betul. Kemudian yang lupa tadi prinsipnya. Nah, jangan lupain orang tua juga nih guys. Iya, itu yang paling penting. Betul. Iya, banyak orang sudah berhasil tapi lupa sama orang tua. Waduh. Enggak lah, enggak banget ya. Ngeri. Terima kasih Bapak sudah datang dan memberikan banyak informasi sih, informasi dan motivasi untuk kita semua guys. Nah terima kasih juga kalian yang telah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Semoga diskusi bersama akademisi dan praktisi ini bisa memberikan kalian inspirasi dan strategi baru untuk mengelola waktu dengan lebih efektif lagi. Ingat, sukses bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang bekerja cerdas dan mengatur waktu dengan lebih bijak lagi. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian dan beritahu pada pendapat kalian di kolom komentar atau sosial media di akun kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.